Kalau dalam istilah catur, kasus yang menimpa Hasto ini boleh dikatakan sebagai suksuang, gitu ya. Artinya serba salah, dibebaskan salah, kemudian ditahan salah. Ya karena peristiwa hukum ketika berjalin berkelindan dengan kepentingan politik dan sebagainya, ini memang jadi serba salah. Kalau misalnya ditahan, kemudian pertanyaannya adalah kenapa Hasto yang kalau dari sisi besaran, kalau itu dianggap penyuapan, korupsi dan sebagainya itu jumlahnya kecil, kenapa kasus-kasus yang besar tidak didahulukan gitu ya. Tetapi kalau kemudian dibebaskan, bukankah ini bertentangan dengan equal before the law, semua manusia, semua rakyat itu sama kedudukannya di depan hukum. Ini yang disebut sebagai suksuang dalam istilah catur, serba salah. Nah, dalam situasi semacam itu, kalau kita terjebak pada taruhlah keberpihakan yang basisnya adalah kepentingan politik, maka situasi suksuang ini akan terus berkepanjangan ya. Jadi yang diperlukan adalah, ini menurut istilah teman saya, itu diperlukan roadmap yang jelas dalam menegakkan hukum, kemudian demokratisasi politik. Ini harus ada roadmap yang jelas dari Mr. Prabowo as our president, yang kita semua berharap dari, saya selalu mengulang-ulang, dan ini jadi pegangan kita untuk ya mengingatkan Pak Prabowo ketika beliau barangkali hilaf dan sebagainya, yaitu apa yang dipikirkan, apa yang dituliskan, dan apa yang diucapkan. Ini kita berharap Mr. Prabowo konsisten ya, sehingga dalam bidang hukum pun meskipun ya artinya kita tetap memberi toleransi bahwa tidak mudah mengurai persoalan hukum dengan persoalan politik ini menjadi hal yang tidak mudah, tetapi memang itu harus dilakukan. Mr. Prabowo harus meletakkan dasar-dasar untuk the next period. Ya mungkin Pak Prabowo atau yang lain yang nanti akan menjabat sebagai presiden tahun 2029 ke sana, itu akan Mr. Prabowo akan sangat berjasa kepada the next presiden, karena Mr. Prabowo sudah meletakkan dasar-dasar bagaimana memilah antara penegakan hukum dengan dunia politik yang mestinya lebih demokratis. Salam konstitusi.